Oke, selamat siang Sobat Balcipak. Hari ini kita ketemu lagi di minggu pertengahan ya, memasuki bulan Oktober. Di tahun 2025 kita akan membahas match day kedua Liga Champions. Tapi hari ini sebelum kita membahas beberapa pertandingan dan hasil dari pertandingan semalam, untuk hari ini kita akan membahas satu klub dulu yang merupakan finalis, mungkin boleh dibilang kayaknya pertama kalinya mereka bisa ikut serta di pagelaran Champions League di tahun ini. Yang akan saya bahas pertama yaitu klub dari Kazakhstan, yaitu Khairat atau Oke, sebelumnya saya udah bilang tadi ada beberapa klub yang cukup aneh ya secara nama. Terus mungkin bagi kalian yang menyaksikan Liga Champions dari tahun dulu, dari eranya tahun 2000-an seperti saya, mungkin masih nggak umum lah ya klub-klub yang sudah bertanding semalam. Dari match 1 itu heran aja sih, ini ada klub yang di Google aja belum ada logonya, maksudnya dia masih ngedetect logo gitu loh. Sama sekali untuk saya pribadi belum pernah mendengar nama klub itu, bahkan nggak tahu ini pernah main di mana dan segala macamnya. Yang pertama itu ya adalah FC Khairat. Kita ceknya di yang umum aja ya, di Wikipedia, atau nanti ada sumber-sumber lain yang bisa saya cantumkan. Jadi namanya ini Football Club Khairat ya, bahasa Kazakhstan yaitu Khairat pakai ki, Fitbol Klibi ya, pokoknya bacanya aja udah susah ya, apalagi mengenal klub ini secara langsung. Semalam melawan Real Madrid mereka akhirnya dibantai dengan hat-trick Kylian Mbappe. Klub ini adalah sebuah klub bola profesional yang berbasis di Almaty, Kazakhstan. Ya, dia bermain di liga utamanya Kazakhstan dengan didirikan pada tahun 1954. Sebelum Khairat mereka bernama Lokomotiv Alma-Ata, Urozai pada tahun 1955 dan Khairat pada tahun 1956. Jadi kurang lebih mereka sudah berganti nama sebanyak 3 kali. Markas klub ini berada di Stadion Sentral yang berkapasitas 23.804 orang. Seragamnya yaitu di kandang mereka kayak kemeja bergaris kuning dan hitam, celana pendek hitam dan kaos kaki hitam. Mereka dilatih oleh Alexei Spilevsky. Waduh, susah ya penyebutannya, aja susah banget ini. Dalam periode Uni Soviet, satu-satunya wakil dari Republik Sosialis Soviet Kazakhstan di Liga Top Soviet. Khairat juga dijuluki sebagai tim bangsa dan tetap didukung secara luas di seluruh negeri. Secara keseluruhan, klub ini menghabiskan 24 musim di level tertinggi Soviet. Mereka juga memenangkan gelar Liga pertama Soviet pada tahun 1976 dan 1983. Selama periode ini, Khairat adalah bagian dari komunitas olahraga sukarela Uni Soviet. Oke, untuk di musim ini banyak peserta-peserta, mungkin karena memang ada tambahan setelah format baru Liga Champion ini, kita bisa mengenal beberapa klub kecil yang kita awalnya nggak tahu. Sama halnya kayak Piala Dunia antar klub, beberapa klub itu sangat tidak umum, jadi kayak aneh banget ini klub nama dari mana gitu loh. Jadi kayak ada Auckland City dari New Zealand kemarin sempat bermain juga. Walaupun mereka ya jadi tempat mencari poin para tim-tim besar, tapi setidaknya mereka sudah berani menunjukkan bahwa mereka juga ada nih, saya nih di dunia ini juga ada klub yang namanya ini, pemainnya ini dan segala macamnya. Dan yang kedua ini yang lumayan menakjubkan dan sempat menang di matchday pertama yaitu Union Sangilos, juga saya pernah bahas kemarin. Terus ada lagi kalau Bodo Glimt udah sering kemarin ketemu di Europa League sama AC Milan, jadi lumayan tahu lah ya. Terus ada lagi kemarin apa ya, Pafos, bayangin namanya aja Pafos FC, football club sepak bola profesional berbasis di Cyprus. Bayangin Cyprus bro, Cyprus udah bisa masuk Liga Champion. Oke, mungkin itu aja. Nanti next kita akan bahas Pafos juga, ada Union Sangilos juga. Selanjutnya kita akan membahas beberapa hasil pertandingan tadi malam.
Di partai pembuka di matchday kedua kemarin saya sempat nonton sebentar, tapi karena kurang seru ya. Ya memang bukan levelnya mereka, bahkan ada meme yang bikin bahwa big match, super big matchnya itu kayak lawan Real Madrid. Jauh lah ya, bukan levelnya Real Madrid sih untuk melawan Haira. Terus ada di pertandingan kedua di hari pertama itu Atalanta melawan Klub Brugge juga. Akhirnya Atalanta berhasil comeback. Dan Marseille melawan Ajax. Ajax terbantai lagi-lagi. Ajax ini udah habis lah. Kalau di Liga mungkin masih oke, tapi di Liga Champions kayaknya tiap tahun gini-gini aja nih. Terus ada tetangga sebelah Inter menang 3-0. Oke, wajar sih lawan Slavia Praha. Chelsea menang 1-0 terhadap Benfica. Terus yang mengejutkan juga Galatasaray berhasil menaklukkan Liverpool. Oke, ini kayaknya seru sih buat dibahas, tapi berhubung kita udah bahas satu klub yang aneh hari ini, mungkin untuk Liverpool kayaknya tahun ini nggak bakal susah sih kalau permainannya kayak gini ya. Setelah kehilangan Diaz, Nunes juga yang nggak dipercaya dan akhirnya dibuang ke Liga Arab, sekarang kayaknya Liverpool makin kurang konsisten lah ya. 2 kali berturut-turut ini di Liga Inggris, kemarin kalah lawan Crystal Palace dan ini kalah lawan Galatasaray. Terus Bodo Glimt Tottenham 2-2. Atletico lagi-lagi setelah kemarin membantai Real Madrid 5-2, hari ini mereka membantai Eintracht Frankfurt. Karabakh ini juga agak aneh sih. Karabakh itu daerah di Magelang. Gerabak. Nah, oke. Ya itu lawan Copenhagen menang 2-0 di kandang sendiri. Terus Newcastle semalam sempat nonton. Mereka membantai Union Saint-Gilloise di kandangnya Union Saint-Gilloise 4-0 saja. Terus mengejutkan lagi, AS Monaco menahan imbang Manchester City di kandang Monaco. Seru sih itu lumayan, tapi karena semalam kebanyakan yang main jadi agak bingung mau nonton yang mana yang lancar aja lah ya. Terus Dortmund menang 4-1. Sejauh ini Dortmund juga salah satu klub yang diperhitungkan di Liga Champions, dan akhirnya kadang ya kalah juga ujung-ujungnya. Napoli menang 2-1. Oke lah ya, masih agak oke. Nah, terus ada lagi nih klub, kalau kata teman saya ini namanya sekarang Bianconeri, bukan Bianconeri lagi ya. Terus di Twitter Mamat juga ngetik imbang aja lagi. Ya udahlah, lawan Villarreal. Juventus akhirnya imbang lagi, ini 4 kali berturut-turut kalau tidak salah. Kembali lagi ke setelan pabrik di eranya Thiago Motta ya. Arsenal menang mudah 2-0 di Emirates Stadium. Terus mengejutkan juga, Barcelona kalah di kandang sendiri dengan pemain PSG yang katanya itu lapis ke-9-nya ya. Ada Ousmane Dembele nggak main, terus ada Doué nggak main, Kvaratskhelia nggak main, dan yang lainnya juga nggak main. Akhirnya kalah 2-1 di comeback lagi ya menit akhir. Terus Leverkusen sudah habis masanya juga, akhirnya imbang lawan PSV. Pas peninggalan Xabi Alonso, beberapa pemainnya hilang, Leverkusen udah kembali ke pabrik lagi, jadi tim papan tengah ya. Oke, selanjutnya mungkin di minggu ketiga, di matchday ketiga itu akan tersaji di tanggal 21 Oktober 2025. Masih panjang perjalanan, tapi kayaknya tahun ini akan menguras klub-klub karena mengejar Piala Dunia 2026. Minggu ini kita akan menyaksikan lagi liga-liga top Eropa akan kembali lagi. Saya masih penasaran intinya untuk membahas Milan terus, karena minggu ini akan melawan Juventus sang raja imbang. Kita lihat nanti apakah AC Milan juga mengimbangi Juve atau bisa menang di kandang Juventus. Oke, itu aja untuk minggu ini. Mungkin kita akan bahas-bahas lagi di minggu selanjutnya.